Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Shalom saudara. Kita sama-sama akan mulai ibadah kita pagi ini. Sama-sama kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan dilanjutkan dengan Pentakosta ketiga. Saya mengundang sama-sama bangkit berdiri saudara. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita sorakan haleluya. Saudara silakan duduk kembali, saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika tulah melanda seluruh Mesir, hanya tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yuk sambil bangkit berdiri saudara, sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat, sorakan haleluya. Haleluya. Kalau kita sampai pada hari ini karena Tuhan mengasihi setiap kita bisa bertahan dan biarlah hidup kita hanya bagi Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau yuk angkat kedua tangan kita mulai mengucap syukur. Naikkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Oh, 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 ku bersyukur Abba. Syakara lamaya shendara lamo, shendara lamaya si, kinara lamaya sandi. Oh, oh, oh. Syakara lamara 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 lama, shendara lamaya sandi. Haleluya. Oh, oh, oh.
Shakara la bara la bara, shandara la bara la maya si, kinara la maya sani, haleluya. Kinara la bara la maya si, syukur bagimu Tuhan, Kaulah segalanya. Ora la bara la bara la bara la bara, sendara la bora la moya si, kinara la bara la ora la maya si. Tangan kami terangkat kepadamu pagi ini ya Aba. Hati kami menyembah Tuhan, mata kami memandangmu ya Tuhan. Ora la bara la bara la bora la moya si, kinara la bara la moya si, haleluya. Oh, shakara la bara la bara la, kinara la bara la bara la bara la bara la bara la moya si. La bara la bara la bara la bara la, shakara la bara la bara la bara la bara la bara, shandara la moya sani, ora la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, shakara la bara la moya sani. La para 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 shakara la para 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 la para. Yo yang dipenuhi Roh Kudus, sembah Dia dalam roh, saudara. Ora la mata sakara la para la shakara la para 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 la. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Ini hari ke-7 kami meninggalkan tahun 2023. Kami ada di tahun ini, kami percaya Tuhan sesuatu yang baru. Sesuatu yang besar Engkau kerjakan atas hidup kami. Kami mengangkat tangan kami, kalau kami hidup sampai hari ini, biarlah hidup kami hanya bagi Tuhan. Hati kami tetap menyembah Engkau. Mata kami tetap tertuju kepadamu. Dan dengan akal budi kami ya Tuhan, kami terus memuji-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Saudara silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah. Mari nyatakan janji, ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kalau ku hidup, ya Tuhan, hidup bagi hati kami tetap menyembah, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini janji kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu ya Tuhan. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Aba. Ini umat-Mu yang mengangkat kedua tangan di hadapan-Mu. Biar hati kami tetap menyembah Tuhan. Mata kami tetap memandang-Mu. Yes Lord. Mata kami tetap memandang, fokus Engkau. Kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari. Kami berdiri di hadapan-Mu. Kalau kami hidup ya Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin, amin. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Dengan kedua tangan terangkat, kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu ya Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Harta tak bisa, harta tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi nyatakan, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah yang dahsyat. Sorakan haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang dikasih Tuhan bersama, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat tahun baru dengan berkat yang baru. Pastikan hidup kita terus bersama Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita. Langit dan bumi, pujilah Dia.
Ika raksa sorakan haleluya. Ya tepuk tangan sama-sama ya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sorakan haleluya. Haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji Dia, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lebih lagi sorakan haleluya. Haleluya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi Langit bumi, sembah sujud di hadapannya. puji Dia, puji, ku sembah, ku puji, Ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, puji Dia. Ku puji, ku sembah Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. boleh tepuk tangannya tinggi-tinggi, come on. Allah kita dahsyat, katakan amin. Amin. Yesus kita hebat, katakan amin. Amin. Sambil mengangkat tangan, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Pengen dengar suaranya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Sampai kompak. Sama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Tiga raksa, mana sorak-sorainya? Haleluya. Yesus dahsyat. Dan Haleluya. biarlah di tahun 2024 kita mau tetap bergantung pada Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau boleh lihat tangan-tangannya saudara. Kulo amung
percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Yang bisa sama-sama atiku rasa seneng saben dina kula nggih. Bilang kanan kiri gandol Gusti, gandol. Tangan di atas semuanya. Ya. Gandol Gusti, gandol Gusti asik. Saben dina rino wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi, yang mau tangan di atas semuanya ya. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku atiku rasa seneng saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti, saben dina rino wengi, gandol Gusti, asik. Saben dina yuk angkat kedua tangan tinggi-tinggi ya. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng saben dina kula nggih kula percaya kula ora bakal cilaka asik-asik. uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tentrem ya. Saben dina kula nggih gandol tiga rasa menari sama-sama ya. Tangan di atas semuanya menari buat Tuhan. Kami percaya Allah kami dahsyat. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka asik-asik uripku mulya selaminya. rasa seneng Saben dina kula nggih gandol sekarang menarinya dengan dua jempol. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus baik. Ke depan belakang bilang basado Tuhani. Haleluya. Gusti Yesus saya sangat. Pengen
dengar suaranya. Kulo amung pracaya, kulo yang kiri jangan kalah lebih keras ya hatiku. Lebih lagi sama-sama kulo amung pracaya, kulo amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selamanya. Sambil mengangkat tangan janji pada Tuhannya. Saben dino kula nggih gandol Gusti. Kita perkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi pondok yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Saudara silakan duduk kembali saudara. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia, penolong yang setia. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, Ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih
firman Tuhan, kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, Yesus, penolong yang setia. Lebih lagi kau berkata, kau lebih tahu, kau lebih tahu. yang terbaik bagiku. Benar Tuhan Yesus. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu, sembah Tuhan dengan bahasa Rosyandara labaralaba. Kuriandara labarala barala 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 barala. Kuria labakaya ralabarala barala 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 barala. Shendiandara labakaya ralabarala barala 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 barala. Kurabakaya ralabaya ralabaya ralabarala barala barala. Shandara labakaya ralaba shandara labora labora labarala barala barala barala. Kuriandara labakaya ralabara labara 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 labara. Hirabakara labara labara labara. Jesus Lord. Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi ini. Kami tahu Engkau ada di sini. Kami merasakan kasih-Mu. Kami merasakan lawatan-Mu. Engkau ada di sini buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sedang menguatkan kami, Engkau sedang menjamah kami pribadi lepas pribadi. Engkau memberikan penghiburan yang baru, kekuatan bagi kami. Supaya kami diberikan kesanggupan oleh Tuhan untuk melangkah dan menjalani sepanjang 2024 dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa untuk sampaikan isi hati Tuhan. Supaya hamba-Mu menyampaikan dengan cara yang sederhana. Dan kami boleh mengangkat isi hati Tuhan. Dan melakukan dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Wow, puji Tuhan, senang sekali hari ini di ibadah raya yang pertama ya. Jadi bukan ibadah yang pertama waktu tahun baru kemarin ya. Saya melihat juga foto-fotonya ya melalui media sosial. Pengurapan Tuhan saya percaya sangat dahsyat untuk kita semua. Amin saudara. Saya percaya Anda memasuki tahun yang baru dengan tuntunan dan pengurapan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Kasup, Pak Gembala dan Ibu yang hadir juga hari ini. Luar biasa, satu kebanggaan buat saya secara pribadi. Saya mengenal mereka sudah 27 tahun kira-kira ya Mas Sulis ya. Dan mereka orang-orang yang setia, luar biasa. Bukan yang instan dari kemarin tiba-tiba jadi pendeta gitu ujuk-ujuk, bukan saudara ya. Dari masih muda, menginjil ya, door to door. Wah, saya bilang luar biasa, ngalami persekusi dan lain-lain. Tetapi terbukti ya kalau kita tekun di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Pak Gem, Pak Kasup sekarang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Berikan tepuk tangan dulu, haleluya. Puji Tuhan, biarlah kita anak-anak rohaninya juga belajar untuk meneladani apa yang telah dihidupi oleh hambanya ini. Terima kasih. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-100
ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Seandainya nanti ada sedikit perbedaan karena saya menggunakan Alkitab TB2 Bapak Ibu ya. Pak Niko, Pak Rubin Adi Abraham juga sudah mengkampanyekan untuk menggunakan Alkitab versi terjemahan baru yang kedua. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencarinya banyak di marketplace ya, artinya di Tokopedia dan lain-lain. Kita akan membaca Mazmur 100 pasal 1, 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Dan saya sangat percaya tahun ini kita akan mengalami banyak kejutan-kejutan. Amin. Yuk kita bilang sama-sama kejutan-kejutan. 2, 3. Yes saudara ya. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang nabiah yang menjadi pendoa syafaat bagi gembala pembina kita, bahwa tahun ini adalah the year of suddenly. Artinya tahun ini akan datang secara tiba-tiba untuk kita. Tiba-tiba kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tiba-tiba kita dipulihkan oleh Tuhan. Tiba-tiba kita dilawat oleh Tuhan. Tiba-tiba saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan, mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. Haleluya saudara. Saya sangat percaya sekali dan saya pegang itu saudara. Saya percaya bahwa tiba-tiba orang akan dilawat dengan rasa haus dan lapar yang luar biasa. Dan mereka mencari wajah Tuhan. Mereka bertobat mencari Tuhan. Haleluya. Demikian juga kita. Kita yang sudah lama berdoa, kita menantikan jawaban doa dari Tuhan. Saya percaya waktu kita tekun dan terus berdoa kepada Tuhan, kita akan melihat tiba-tiba Tuhan menjawab doa kita dengan mujizat, dengan terobosan, breakthrough yang Tuhan berikan kepada kita. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat memasuki tahun 2024 ini ada begitu banyak ekspresi. Memang sekalipun waktu kami pantau karena kebetulan pas malam tahun baru ya kami keliling, saya sama Koko lihat, bukan lihat kembang api saudara ya, lihat situasi. Karena kebetulan kami ada doa malam dan kemudian pulangnya kita sudah jam 11:30 malam dan lihat ternyata tahun 2024 di kota Tangerang lebih sepi daripada biasanya. Saya nggak tahu di Pasar Kemis bagaimana Pak De. Jangan-jangan ramai karena ada Pak De di sana ya. Saya nggak tahu bagaimana di sini Tiga Raksa ramai atau tidak malam tahun baru saudara ya. Tetapi di kota Tangerang itu sepi saudara. Biasanya ada begitu banyak orang jual ikan di daerah pasar itu ya, di dekat Jalan Merdeka itu. Tetapi kelihatan sudah mulai agak sepi yang jualan. Padahal waktu masih sore hari saudara. Jadi ada begitu banyak ekspresi, ada yang sukacita. Ada yang penuh dengan pengharapan, wah yakin pasti tahun 2024 ini akan lebih mantap, lebih baik daripada tahun yang lalu. Sebagaimana Pak Niko sampaikan buat kita. Tetapi tidak sedikit juga mereka yang merasakan khawatir. Mereka yang merasakan satu kecemasan. Mereka bingung saudara, apa yang akan terjadi, apa yang mungkin akan dialami di tahun 2024. Nah itu sebabnya melalui pesan Tuhan pada hari ini saudara bukan dikasih Tuhan, kita akan melihat apa yang perlu kita perhatikan untuk memasuki tahun yang baru ini. Yang pertama dikatakan masuki tahun 2024 dengan nyanyian syukur dan puji-pujian. Amin saudara, saya ulangi ya, masuki tahun 2024 dengan nyanyian syukur dan puji-pujian. Tadi firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dikatakan di sana masuklah, dikatakan itu masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dan bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Wow, ini luar biasa.
Kalau kita melihat Mazmur ini merupakan rangkaian dari puji-pujian yang diberikan oleh umat Tuhan kepada Dia, Tuhan Sang Raja. Artinya umat Tuhan diajak untuk memuji Allah di dalam bait-Nya, saudara. Itu sebabnya tadi ya, Pak Pendeta Kuku yang berulang tahun tanggal 1 kemarin ya, sekalian diumumkan, takutnya belum ada yang tahu kan, ulang tahun tanggal 1 kemarin saudara ya, luar biasa ya. Mengajak kita untuk apa? Memuji-muji Tuhan, saudara. Inilah yang dilakukan oleh pemazmur, mengajak umat untuk memuji Allah di dalam bait-Nya, saudara. Itu sebabnya saya percaya tidak salah bagi kita memasuki gerbang Tuhan di tahun 2024 ini dengan apa? Dengan nyanyian syukur, dengan kita memuji-muji Tuhan. Amin, saudara. Apapun yang telah kita alami di tahun 2023, mungkin kita meninggalkan kenangan yang kurang enak, meninggalkan kenangan yang kurang baik, tetapi juga kita mungkin di tahun 2023 mengalami pengalaman yang menyenangkan. Apapun yang kita alami, yuk kita masuki gerbang 2024 ini dengan nyanyian syukur dan memuji-muji Tuhan. Kemarin waktu Rachel liburan di sini, kemudian kembali pulang ke Bandung, dan teman-temannya ada yang dari Padang, dari Jakarta juga pulang kembali ke kos. Di tempat kos mereka, mereka kumpul bikin makan malam bersama, kemudian bikin presentasi. Saya bilang presentasi apa, Cel? Dia bilang zaman sekarang begitu Pi, anak muda setiap awal tahun bikin presentasi. Mempresentasikan apa yang dialami sepanjang tahun yang telah dilalui. Wah, keren banget saya pikir ya. Saya pikir cuman presentasi buat bahan kuliah doang. Enggak. Jadi masing-masing itu bikin PowerPoint presentasi apa yang mereka alami di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember 2023. Kemudian mereka makan malam bareng-bareng ya, pesan makanan dan kemudian saling mempresentasikan PowerPoint yang sudah disiapkan. Ini loh aku di tahun 2023. Wah, saya bilang ini luar biasa. Ya mungkin nanti pulang dari sini bisa juga ya, kita bikin presentasi masing-masing ya, tahun 2023 apa yang kita alami, saudara. Nah itu juga saya kembali merenung, iya ya, kalau saya renungkan di tahun 2023 ini, wah ada banyak kenangan, baik yang manis maupun kenangan yang ya mungkin juga kurang baik kita alami, tetapi biar bagaimanapun kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya masih ingat di tahun 2023, beberapa kenangan manis adalah yang pertama tentu mendapat kesempatan ya diajak ke Tanah Perjanjian, saudara. Setelah pandemi 3 tahun, saudara ya. Wah itu udah 3 tahun gak ke Tanah Perjanjian, tiba-tiba diajak pergi di bulan Februari. Nah bukan soal ke Tanah Perjanjiannya, tetapi bagaimana saya mengalami lawatan Tuhan di situ. Dan saya dipulihkan, saudara. Itu kenangan manis saya pikir, yang patut saya kenang di tahun 2023. Saya tentu sudah menyaksikan di para pengerja Bapak Ibu. Tanpa saya sadari, saudara, saya menjadi orang yang keras dan sulit didekati, saudara. Ya, itu baru saya sadari setelah saya dipulihkan itu, Kak. Sebelumnya, waduh, saya nggak nyangka, tapi saya menjadi orang yang sangat tertutup dan pasang mode perang, saudara. Ya artinya nggak boleh toel gua gitu aja ya. Pokoknya you nggak senang sama saya nggak apa-apa. Yang penting jangan senggol gua, jangan senggol keluarga gua, gitu saudara. Jadi orang takut saudara ya. Nah tetapi saya bersyukur waktu saya dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan. Jadi saya sangat yakin sekali bahwa pemulihan itu progresif. Yang mengerti katakan amin. Jangan berpikir oh udah pendeta pasti udah mantep. Enggak saudara ya. Ternyata saya sudah melayani puluhan tahun tetap toh di tahun 2023 awal saya mengalami lawatan Tuhan. Saya dipulihkan Tuhan saudara. Jadi jangan kita berhenti, wah saya udah dipulihkan, saya udah ikut HMC, saya udah ikut restoration, mungkin beberapa tahun yang lalu. Enggak saudara, pemulihan itu progresif. Memang tidak harus lewat restoration, di tempat ini juga bisa ya Bapak Ibu mengadakan ya, bikin healing center di Tiga Raksa seperti di Motherland dan BSD. Wah ini luar biasa saudara. Jadi kemudian setelah itu kenangan manisnya adalah di bulan Juni ya, dipercayakan menggembalakan ya. Setelah
bertahun-tahun menjadi orang yang bebas, free man, nggak terikat maksudnya ya. Kan kalau Mas Sulis dia mau liburan dia mikir-mikir, waduh ninggalin jemaat susah juga ya. Kalau saya mah nggak ada ya. Mau liburan kapan juga saya pergi aja. Yang penting tinggal bilang sama yang jadwalin khotbah, sorry ya nggak jadi khotbah, saya mau pergi liburan, santai saudara. Tapi kalau Mas Sulis nggak bisa, dia kalau mau liburan nih dia ngatur-ngatur, dia mikir, waduh ntar ninggalin jemaat bagaimana. Nah itu saya dulu seperti itu saudara ya. Tetapi kemudian di bulan Juni dipercayakan menjadi gembala dan tentu terikat. Makanya sekarang pergi tanpa istri, ngajaknya kokoh saudara ya. Karena istri jadi di sana tempat ya, kakak juga sama pasti ya, banyak bersama dengan jemaat saudara. Lalu kemudian kenangan manis yang patut dikenang adalah setelah 20 tahun, sama seperti Mas Sulis kakak saya juga. Karena kami PDP-nya bareng-bareng, saya masih ingat di fotonya tuh Mas Sulis ya, kita PDP-nya bareng-bareng saudara ya. Itu 20 tahun yang lalu Pak De. Ya, jadi bulan Agustus setelah 20 tahun lewat berapa bulan, kami berdua dan beberapa teman yang lain kita dilantik menjadi pendeta penuh PDT. Itu menjadi beberapa catatan yang buat saya sesuatu yang sangat manis di tahun 2023. Tetapi bukan cuma itu, kenapa? Karena meninggalkan kenangan-kenangan juga yang menurut saya sebetulnya nggak enak seperti duri dalam daging saudara. Ya, Mas Sulis sama kakak tahu bagaimana kondisi mata saya, Pak Ade juga tahu didoakan waktu pas ibadah raya di Pasar Kemis saudara ya. Wah sebelumnya ngalami gangguan yang lebih parah lah gitu. Sekarang sih sedang mengalami ya pemulihan secara progresif karena memang nggak cepat. Waktu saya periksa dokter juga nggak cepat dan hari Jumat besok Bu Hermin dan juga Bunda Christine juga suruh saya kembali untuk periksa lagi ya hari Jumat ini ke Jakarta Eye Center saudara. Tetapi waktu itu waduh sampai saya pas rapat PGLI ya naik Grab, naik jemputan ya, terus Mas Sulis bilang, lah kenapa nggak bawa mobil? Waduh takut nabrak Mas, saya bilang gitu ya. Sampai mereka berdua mau nganterin saya pulang, tadi saya bilang nggak usah nanti kalau pulang nganterin saya muter balik saudara ya. Masa ke Cibodel lagi terus kemudian balik ke daerah sini kan nggak bagus saudara ya. Tapi saya lihat di situ sangat luar biasa. Sekalipun saya ngalami beberapa hal ya, sakit, penyakit yang rasanya setelah jadi gembala kok banyak ada aja gitu Kak. Ya, ntar sembuh ini, ada lagi ngalami ini, ntar sembuh ini, ngalami ini. Saya bilang dulu perasaan belum jadi gembala nggak kayak begini gitu ya. Mungkin ini bagian dari proses yang harus saya tanggung saudara ya. Artinya apa? Saya sadar betul sekarang saudara. Ternyata memang gembala itu butuh perisai doa saudara. Jadi di sini Bapak Ibu siap menjadi perisai doa, mendoakan Bapak dan Ibu gembala? Kurang mantep nih, amin. Iya saudara, mungkin selama ini mereka sungkan untuk minta. Tapi saya berdoa, saudara doakanlah gembala saudara. Benar saudara. Saya dulu gak kerasa, ya dulu kan kemana-mana asal udah kerja, pulang ke rumah santai, enak gak ada tanggungan saudara. Baik secara spiritual maupun yang lain-lain. Tapi setelah jadi gembala saya merasakan, yang namanya serangan secara rohani itu, waduh saudara, gak kira-kira saudara. Sakitnya gak pernah saya alami saudara. Ya tiba-tiba seperti kayak serangan stroke, pernah saya ngalami, tanya koko saya saudara. Benar saudara, saya pulang dari tempat Pastiawan, terus kemudian kembali ke Simpruk, jemput istri saya, kemudian periksa mata, pulang ke rumah, makan sore, tiba-tiba tangan saya sebelah kanan lemes saudara. Tiba-tiba jatuh aja tangan ini, waduh saya langsung angkat tangan saya begini saudara, pakai saya basah roh saudara. Dalam hati saya, waduh kena stroke nih gua, begitu saudara. Nah masalahnya kalau kena stroke ini repot kalau saya saudara. Kenapa? Kan saya kerjanya itu banyak pakai otak, bukan pakai otot saudara. Makanya kan kepalanya makin botak, perutnya makin gendut. Karena kan kerjanya banyak pakai otak, ngajar gitu. Waduh kalau kena stroke habis di memori semua kan gitu. Itu pikiran saya saudara ya. Wah saya basah roh. Hanya jeda berapa detik saja. Tangan yang tadinya lemes jatuh lunglai itu, jadi kuat lagi saudara ya. Saya basah, mau gitu saudara ya. Sampai istri saya telepon ke Bunda Christine ya. Terus kemudian Bunda Christine nanya saya, Don kenapa Don, kenapa? Saya mau jawab, Mi saya nggak apa-apa, susah saudara nggak keluar. Mi, uralabasan, masih basah roh doang saudara ya. Hurabasan, mungkin karena shock juga saudara ya. Saya basah roh. Tiba-tiba nggak lama Rano datang ke rumah saudara.
diutus sama Bunda Christine. Ya suruh bawa saya ke IGD tadinya begitu saudara ya. Rano datang tapi saya sudah biasa lagi. Ngobrol apa segala macam, saya periksa kaki tangan saya, wah gerak masih mantap dia. Mulut juga nggak pelok saudara ya. Oh bukan stroke ini saudara ya. Dan betul begitu besoknya disuruh periksa sama Bunda Christine, periksa oh tensi nggak tinggi. Kolesterol malah tinggian si Foni daripada saya kolesterolnya. Jadi nggak mungkin stroke begitu saudara ya. Ya puji Tuhan sih saudara ya, pertolongan Tuhan. Tapi itulah, itu beberapa cerita yang saya alami saudara. Jadi makanya tadi saya katakan tahun 2023 meninggalkan kenangan yang manis tetapi juga kenangan yang menegangkan saudara. Ya, dan pesan juga tolong terus doakan Bapak Gembala saudara. Amin saudara. Ya. Nah apapun yang kita alami sepanjang 2023, ayo saudara, kita penuh dengan nyanyian syukur dan memuji-muji Tuhan. Yang mau katakan amin. Karena menaikkan syukur dan memuji Tuhan itu mempersiapkan iman dan kerohanian kita untuk melangkah menjalani tahun yang baru ini saudara. Kalau kita banyak bersungut-sungut, kita banyak ngeluh karena persoalan yang kita alami, wah kita makin berat, kita nggak siap. Tapi kalau kita mengucap syukur, menaikkan nyanyian syukur, kita memuji-muji Tuhan, maka kita akan dipersiapkan secara iman dan secara rohani untuk melangkah di tahun yang baru ini, saudara. Dan jangan lupa nyanyian syukur itu mengatasi dan mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, saudara, yang dialami ketika kita menjalani tahun yang baru. Kalau Bapak Ibu pernah ngalami seperti koko saya juga alami tahun 2023 kemarin itu. Saya bersyukur, saya nggak tahu kenapa sebelum saya jadi gembala dia padahal bertobatnya bareng-bareng sama saya saudara. Tahun 97 kami dibaptis, baptis Roh Kudus juga. Tapi kemudian saya melayani, nah beliau ini ya jadi jemaat saja gitu. Pokoknya datang setiap beribadah. Setiap jam 7 pagi di Modern saudara. Tapi nggak melayani karena masih bekerja, berusaha kira-kira begitu. Dan beliau ini banyak alami pertolongan Tuhan saudara. Ya. Saya mungkin pernah saksi juga bagaimana dia mengalami kecelakaan kemudian tengkorak kepalanya pecah. Sehingga kepalanya harus dibuka seperti ini saudara. Ditarik kulitnya ke depan. Ya. Tengkoraknya diambil, diganti saudara. Dan banyak. Tapi di bulan Juni itu awal ya kok ya. Dia bangun tidur saudara. Begitu dia melangkah, kakinya lemes saudara. Wah dia bilang dia takut juga. Waduh gejala stroke nih kayaknya nih gitu saudara ya. Akhirnya masuk rumah sakit dirawat 5 hari saudara. Puji Tuhan sembuh. Ternyata bukan stroke juga saudara. Tapi memang harus di treatment gitu ya. Nggak boleh tadi itu tensi nggak boleh tinggi dan lain-lain saudara. Nah yang saya mau cerita adalah karena saya pernah ngalami tangan lemes. Koko saya pernah ngalami kaki lemes. Kami yang pernah ngalami seperti itu ngalami sedikit trauma saudara. Jadi kalau misalnya kaki lemes, waduh jangan serangan lagi. Begitu saudara. Sampai saya di awal-awal itu masih ingat, waduh hari Minggu sore 6:30 gitu Pak De. Jadi setiap kali hari Minggu sore 6:30 langsung intimidasi datang. Kena stroke lagi lu, gitu saudara. Padahal bukan stroke itu ya kembali. Tapi karena itu saudara. Sampai misalnya begitu tidur, kan kadang tidur apalagi badan gede nih ya mas ya. Kan tidur kan ketindian badan ya. Badan 115 kilo, nindiin tangan saudara kelamaan ya. Nah begitu pas satu sisi doang, begitu saya in tangan, ya kok tangan gue lemes. Waduh jadinya kayak kemarin gitu pikirannya saudara ya. Jadi pokoknya ke situ aja larinya intimidasi itu saudara ya. Saya bilang waduh kok lemes lagi, saya angkat lagi itu jam 2 pagi saudara ya. Tapi ternyata bukan, kesemutan saudara ya. Wah puji Tuhan. Itu saudara ya. Artinya apa? Itu, tanya betul gak? Gitu kok ya. Tanya kok saya itu saudara. Dan mungkin Bapak Ibu yang pernah ngalami seperti yang saya alami, paham persis tahu apa yang saya maksudkan saudara. Jadi kalau orang udah ngalami yang seperti itu saudara. Kan itu didahului dengan apa ya? Satu suasana hadirat yang berbeda saudara. Kan kita biasa nih seperti ini ya. Tiba-tiba seperti dinaungi hadirat yang lain, kemudian tangan lemes. Jadi sekarang saudara, kalau pas lagi duduk begini, terus tiba-tiba rasain sesuatu yang aneh. Waduh, jangan ini dia nih, gitu saudara. Khawatir, cemas. Itu awal-awal saudara. Saya juga cerita sama koko saya.
Tapi saya bersyukur ada kuncinya Pak Ade. Apa itu? Waktu kita apa? Menaikkan nyanyian syukur. Memuji-muji Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Segala kekhawatiran, kecemasan, trauma, ketakutan dipatahkan dengan apa? Nyanyian syukur dan memuji-muji Tuhan, saudara. Amin. Sembahyang, ini dia saudara. Itu sebabnya yuk saudara. Lebih baik kita menaikkan nyanyian syukur ketimbang kita khawatir, cemas, takut, bimbang, apapun yang Bapak Ibu mungkin akan hadapi ke depan ini. Kuncinya ayo banyak sembahyang, naikkan nyanyian syukur dan memuji-muji Tuhan. Yang kedua dengan cepat apa yang kita lakukan adalah sadari dan alami kebaikan Tuhan Yesus. Kadang waktu kita memasuki situasi yang baru, kita mengalami sesuatu yang namanya khawatir gelisah. Rachel waktu dia dari SMP mau ke SMA dia tanya, Pi nanti di SMA bagaimana ya? Ya sama aja seperti waktu SMP, jangan takut. Cuma pelajaran aja yang berubah gitu saudara. Demikian juga dia waktu dari SMA kemudian mau kuliah dia tanya lagi. Nanti kuliah bagaimana ya Pi? Jangan takut ya. Pokoknya kuliah malah lebih enak. Kalau dulu Rachel di kelas dari pagi sampai sore. Terus-terusan gurunya datang masuk ganti-gantian. Kalau nanti berubah. Kita yang pindah-pindah kelas begitu. Dan kuliahnya paling 2 mata kuliah. Enak pokoknya jalani aja. Oh iya. Tetapi biar bagaimanapun sesuatu yang baru itu membuat kita khawatir dan cemas. Seperti misalnya semalam dia bilang, Pi besok aku pertama kali jadi PIC ibadah kata dia. Ya selama ini kan jadi usher, jadi apa sekarang jadi PIC. Mulai dari 2 persiapan sampai 2 penutup dan evaluasi. Aku takut gak apa-apa kepercayaan yang Tuhan berikan. BTW saya bersyukur Rachel itu waktu dia melayani gak pernah bawa nama papahnya saudara. Sekalipun papanya juga bukan orang terkenal sih saudara ya. Tapi dia gak pernah bilang aku anaknya Pak Doni, enggak saudara. Dia melayani saja, datang ke Bandung dia melayani saudara di sana. Dari awal ikut jadi aktivis, wah saya bilang puji Tuhan. Saya bilang gak apa-apa ya kepercayaan yang Tuhan berikan kita doakan saudara. Jadi sesuatu yang baru itu membuat kita khawatir cemas masuk dalam pernikahan, nah ini dia. Makanya banyak orang menunda-nunda pernikahan kan begitu, betul nggak? Kapan kawin? Mei. Maybe yes, maybe no. Kan kira-kira begitu saudara ya. Kalau tanya Mei terus, tarsok terus saudara ya. Kenapa takut? Nanti kalau menikah bagaimana gitu. Nanti hidupnya bagaimana. Nanti bagaimana memberikan makan buat istri, buat nanti kalau udah punya anak. Sesuatu yang baru menimbulkan gelisah dan khawatir saudara. Tapi saya yakin kalau kita menyadari dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita gak akan pernah khawatir saudara, amin. Salah satu yang membuat orang khawatir dan cemas masuk tahun yang baru adalah karena dia kurang menyadari kebaikan Tuhan. Dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Alkitab berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Dan kalau kita melihat juga ada ayat yang senada dikatakan bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bagian kita memasuki tahun 2024 ini adalah kita menyadari kebaikan Tuhan. Kenapa menyadari? Karena Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita saudara. Karena kita gak pernah jadi anak yatim piatu, gak pernah saudara. Dia selalu menyertai kita, dia selalu menolong kita, hanya saja karena kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu yang membuat kita tidak menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Paham maksudnya Bapak Ibu? Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan selalu menyertai kita, menolong kita. Hanya saja kekhawatiran kita, kecemasan kita, itulah yang membuat kita tidak menyadari kebaikan Tuhan. Firman Tuhan Mazmur 103 ayat yang kedua berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Biarlah memasuki tahun 2024 ini. Ayo kita nyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Memuji-muji Tuhan.
banyak sembahyang dan ingat, sadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita perlu merenung sejenak seperti Rachel dan kawan-kawannya. Apa sih yang Tuhan sudah buat bagi kita sepanjang tahun 2023? Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, saudara. Waktu saya masih bujangan, belum menikah. Saya menjadi pemimpin anak-anak muda. Satu malam saya bersyukur kepada Tuhan di pergantian tahun. Tuhan, terima kasih buat tahun yang telah berlalu. Tuhan tanya sama saya, apa yang kamu syukuri? Ya kebaikan Tuhan, yang mana? Wah, saya bilang iya, yang mana ya? Nah, sejak itu Tuhan bilang sama saya, catat kebaikanku, ingat kebaikanku. Jadi saya mencatat, saya mengingat apa yang Tuhan buat dalam hidup saya sepanjang tahun. Itu sebabnya kenapa di akhir tahun 2023 saya mengucap syukur secara spesifik. Tuhan, terima kasih buat 2023. Engkau telah berbuat baik kepada saya. Saya sebutkan A, B, C, D, E. Itu semua yang saya ingat. Tapi yang saya tidak ingat, yang saya sadari, Tuhan sudah berbuat banyak baik buat saya. Dengan demikian kita bisa mensyukuri, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya berdoa supaya pulang dari tempat ini nanti, ingatlah kebaikan Tuhan sepanjang 2023. Memuji-muji Tuhan supaya kita siap masuk 2024. Mari kita berdoa. Kita angkat pujian ini, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Tuhan Yesus, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi Bapa. Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama, ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang. Sambil angkat dua tanganmu, katakan, ku naikkan syukur. Haleluya, ku naikkan syukurku. Benar Tuhan Yesus, hari yang Kau beri.
selalu baru, baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidup. Biar musik saja dengan lembut. Mari masing-masing kita merenungkan sejenak kebaikan Tuhan sepanjang 2023. Pertolongannya, mujizatnya, kesembuhan yang Dia nyatakan dalam hidup kita. Bagaimana Dia mencukupkan segala apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kita yang pada awal 2023 mengalami kekhawatiran, kecemasan sebagai tahun yang gelap. Tetapi di akhir 2023 kita melihat pertolongan Tuhan. Sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan masing-masing pribadi. Engkau dengan Tuhan naikkan syukur, katakan Tuhan aku berterima kasih. Untuk apa? Sebutkan saudara, sebutkan secara spesifik. Semua yang kau ingat, segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Yes Lord. Engkau mendengar umatmu yang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Ini yang membuat kami akan terus berkomitmen menaikkan nyanyian syukur dan memuji-muji Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Yes Lord. Tuhan Yesus. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang. Mari sembah Tuhan dengan bahasa roh. Kurabata karala barala 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 barala. Sekali lagi Pak Gembala akan berdoa buat saudara. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu sepanjang tahun 2023, Engkau pimpin dan sertai kami. Untuk segala hal yang kami dapat lewati di tahun ini Tuhan, di tahun 2023 ya Tuhan. Entah itu enak maupun tidak enak, kami mau terus bersyukur bahwasanya Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kasih-Mu terus melimpah-limpah buat setiap kami. Di tahun 2024 ini ya Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau terus bergantung kepada Tuhan, karena kami percaya ketika kami berserah, bergantung bersama dengan Tuhan, kami akan dimampukan untuk menanggung segala perkara
Dan kami akan melihat perkara-perkara yang heran, perkara-perkara yang luar biasa, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, terjadi atas kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih biar kasih-Mu terus melimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang mengampuni akan segala dosa dan kekurangan kami. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang berikan kami kekuatan senantiasa untuk menjalani hari-hari kami di tahun 2024 ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati Pak Doni, istri dan anak mereka Tuhan, berkati keluarga besarnya, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, pengembalaannya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali saudara dikasih Tuhan. Pengumuman Minggu 7 Januari 2024. Bimbingan Pranikah Online Angkatan 95 diadakan mulai tanggal 17 Januari 2024 hingga 6 Maret 2024 setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Daftarkan diri Anda bersama calon pasangan melalui link yang tertera pada layar. Bimbingan pranikah wajib diikuti bagi pasangan yang akan menikah minimal 6 bulan ke depan. Doa pengerja Rayon 3 onsite diadakan pada hari Kamis 11 Januari 2024 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja yang telah memiliki virtual badge. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan QRIS yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Daddy Peter ke-59. Panjang umur, sehat, kuat, dan senantiasa dalam penyertaan kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Menjadi terang bagi Banten, Indonesia, hingga bangsa-bangsa. Haleluya. Ya, shalom. Berapa banyak diberkati pagi hari ini, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Katakan kanan kirinya, aku diberkati hari ini. Atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Dr. Doni Lubianto. Kiranya Tuhan terus berkati Bapak, pelayanan Bapak, keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Ada? Ada, baik, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, kami menyambut dengan sukacita kehadiran Ibu di tempat ini. Kiranya tempat ini menjadi rumah bagi Ibu untuk pertumbuhan rohani Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, doa terobosan GBI Tiga Raksa secara hybrid akan dilakukan pada hari Rabu 10 Januari 2024 jam 19.30. Mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam acara ini. Yang kedua, doa pengerja Rayon 3 akan dilakukan pada hari Kamis 11 Januari 2024 jam 19 di GBI Modern Land. Wajib bagi pemegang badge. Yang ketiga, ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 jam 19 di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda untuk boleh hadir dalam ibadah ini. Yang keempat, ibadah minggu depan 14 Januari 2024, ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia STH. Dan kalau tadi Pak Peter hari ini ulang tahun, nanti di hari Selasa 9 Januari Bapak Gembala kita akan berulang tahun yang ke-51. Kita terus dukung dan doakan hambanya, amin. Jadi tugas yang berat, tapi kita semua bersama-sama mendukung dan mendoakan hambanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang kelima, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan bagi perawatan gereja di tempat kita, dan persembahan perpuluhan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan dan memasukkan ke kotak yang tersedia.
Demikian pengumuman hari ini, selamat hari Minggu. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita memberi dengan sukacita, amin. Biarlah kita pulang dari tempat ini mengalami sukacita daripada Tuhan. Dan kita praktekkan firman Tuhan, apa yang sudah kita dengar. Haleluya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur diberkati dalam ibadah kami di sepanjang pagi ini ya Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu luar biasa ya Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini kami mengalami kemenangan, pemulihan, kesembuhan, kelepasan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Bahkan di waktu yang indah ini kami bersama-sama dengan sepenuh hati ya Tuhan, dengan kerelaan hati kami mau memberikan persembahan kami, baik untuk persembahan umum, persembahan buat perawatan gereja di tempat ini, maupun setiap kami yang akan mengembalikan perpuluhan. Firman Tuhan berjanji Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersukacita, yang siap memberi. Sama-sama katakan, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, amin. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi berkata, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Yuk sama-sama bangkit berdiri sambil mengangkat kedua tangan. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Tumpang tangan di atas kepala, sehingga kesakitan tidak menimpa. Dengan iman berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara dan arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih setia dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dan menjemput kita semua di awan permai penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, umat-umat pemenang, sama-sama katakan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya.